Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat NPWP secara online di tahun 2026. Untuk teman-teman kita yang belum pernah membuat NPWP atau yang sudah NPWP-nya lama, simak terus video ini sampai selesai. Kita akan pandu teman-teman dari pendaftaran awal sehingga nanti sampai dengan kalian bisa mendapatkan kartu NPWP dan juga nomor NPWP-nya. Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, jadi langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan sebelum mendaftar pembuatan NPWP ini, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu EKTP, kartu keluarga, email yang aktif, nomor HP yang aktif, dan juga nomor HP-nya kalian isikan pulsa karena nanti kode OTP-nya akan masuk ke nomor HP masing-masing dan juga masuk ke email kalian masing-masing. Nah, jika semuanya sudah lengkap, sudah teman-teman siapkan, maka kita lanjut saja ke tutorial bagaimana cara membuat NPWP secara online. Untuk pembuatan NPWP-nya silakan teman-teman bisa menggunakan handphone atau HP. Teman-teman juga bisa menggunakan laptop ataupun komputer. Langkah pertama, silakan teman-teman buka Google. Nah, di mesin pencariannya silakan ketik Cortex DJP. Oke, tulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pilih yang paling atas. Di sini ada tulisan cortexdjp.pajak.go.id. Teman-teman pilih yang ini. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mendaftar dan belum pernah membuat akun Cortex sebelumnya, silakan klik daftar di sini di bagian bawah. Oke, kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada 4 pilihan, ada pembuatan NPWP untuk perorangan, instansi pemerintah, badan ataupun pungutan yang lainnya. Nah, karena di sini kita contohkan karena membuat NPWP perorangan, kita klik perorangan dan kemudian kita klik iya, wajib pajak memiliki NIK. Kemudian kita klik pendaftaran dengan aktivasi NIK atau aktivasi NIK. Nah, selanjutnya di bagian ini teman-teman, tahap awal kita akan mengisi identitas wajib pajak. Isian di sini ada NIK, nama, kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Yang pertama di sini ada kolom NIK, silakan teman-teman isi dengan NIK yang ada di KTP atau di kartu keluarga masing-masing. Kemudian di sebelahnya ada kolom nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian di sini ada jenis wajib pajak, di sini terisi secara otomatis. Dan selanjutnya di sini ada isian tempat lahir, sesuaikan dengan tempat lahir yang ada di EKTP. Kemudian negara asal Indonesia, kemudian di sini ada tanggal lahir, silakan teman-teman masukkan sesuai dengan EKTP masing-masing. Dan selanjutnya di sini ada jenis kelamin, silahkan teman-teman pilih dan sesuaikan. Kemudian ada status perkawinan dan kemudian ada agama. Di sini ada jenis pekerjaan, silakan teman-teman sesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Di sini ada pilihan nama ibu kandung, diisi dengan nama ibu kandung yang tercantum atau tertulis di kartu keluarga. Dan kemudian di sini ada status perkawinan, silakan teman-teman isi. Dan jika teman-teman ini statusnya kawin kemudian sebagai istri, maka di kolom yang ini nanti akan muncul isian untuk NIK kepala unit pajak atau NIK kepala keluarga. Kemudian nanti akan terisi otomatis nama kepala keluarga di sini. Dan selanjutnya isian nama ibu kandung, silakan teman-teman isi sesuai dengan kartu keluarga. Di sini juga ada isian nomor kartu keluarga, silakan teman-teman isi dan jangan sampai ada yang salah. Jika nanti nomor kartu keluarga ada tulisan tidak valid, silakan isi ulang lagi NIK kepala unit atau NIK kepala keluarga. Nah, nanti otomatis di sini akan bisa untuk mengisi nomor kartu keluarga. Dan selanjutnya di sini ada kategori individu, silakan teman-teman pilih sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan jika semua isian ini sudah teman-teman isi, selanjutnya klik tombol verifikasi. Dan selanjutnya silakan teman-teman klik tombol lanjut. Nah, langkah berikutnya teman-teman di sini ada langkah kedua, detail kontak. Di sini silakan teman-teman isikan alamat email yang aktif.
dan nomor handphone yang aktif. Kemudian untuk isian nomor telepon dan nomor faksimil ini opsional saja, boleh teman-teman kosongkan. Oke, kita contohkan di sini kita masukkan nomor email, kemudian kita klik verifikasi. Nah, silakan teman-teman buka email masing-masing di bagian inboxnya. Di sini sudah dikirimkan oleh DJP Pajak untuk kode verifikasinya. Kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Selanjutnya kita klik verifikasi dan verifikasi email sudah berhasil, teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan nomor handphone atau nomor HP di kolom yang ini. Kemudian kita klik verify. Nah, silakan teman-teman cek pesan yang masuk di HP masing-masing. Jangan lupa HP-nya atau nomor HP-nya diisikan pulsa agar nanti kode verifikasinya bisa masuk. Oke, karena kode verifikasinya sudah ada, kita masukkan ke kolom yang ini dan kemudian kita klik verifikasi. Dan setelah nomor HP berhasil terverifikasi, kita klik tombol lanjut di bagian bawah ini. Kita klik. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, orang terkait. Nah, ini opsional, silakan teman-teman lanjut saja. Kita klik tombol lanjut. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang keempat, yaitu pengisian data ekonomi. Di sini kolom pertama, silakan teman-teman pilih pencatatan. Kemudian mata uang pembukuan yaitu rupiah. Kemudian periode pembukuan 1 sampai 12. Dan kemudian di bagian yang ini kita klik tombol tambah. Nah, selanjutnya silakan teman-teman isi sesuai dengan sumber pendapatan masing-masing. Di sini ada pilihannya. Nah, kami contohkan di sini pekerjaan. Kemudian di bagian kode KLU, silakan teman-teman klik tombol add. Di sini kita klik. Nah, di sini silakan teman-teman cari kode masing-masing sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Silahkan teman-teman dicari saja. Jika sudah ketemu, maka silahkan teman-teman klik tombol pilih yang ada di samping kiri yang ini. Oke, kita klik pilih. Dan selanjutnya di kolom di sampingnya ini, teman-teman, silahkan kalian isi keterangannya sesuai dengan pekerjaan masing-masing atau sumber pendapatan masing-masing. Kemudian di bagian kanannya jangan lupa dicentang yang ini, teman-teman, kotak kecil yang ini silakan teman-teman centang. Dan kemudian di bagian bawah ada tempat kerja, silakan teman-teman isi keterangannya. Kemudian di bagian bawah di sini ada isian untuk penghasilan per bulan. Silakan teman-teman pilih saja sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan jika sudah terisi semua, silakan klik tombol simpan. Dan selanjutnya kita klik tombol lanjut di bagian bawah ini. Kita klik. Nah, berikutnya teman-teman kita sudah ke tahap kelima, yaitu pengisian alamat. Di sini kolom pertama, silakan teman-teman isi jenis alamat, yaitu alamat domisili, alamat utama. Kemudian detail alamat silakan teman-teman tulis sesuai dengan isian di KTP masing-masing, RT, RW, provinsi, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Silakan teman-teman isi sesuai dengan KTP masing-masing. Dan biasanya untuk kode wilayah dan kode pos ini akan terisi secara otomatis. Dan selanjutnya di kolom data geometris, silakan teman-teman klik tombol mark address. Dan selanjutnya silakan teman-teman tandai di mana lokasi rumah kalian masing-masing. Dan jika sudah, kita klik tombol simpan. Nah, selanjutnya isian alamatnya sudah terisi semua. Kita lanjut ke bagian bawah di sini, teman-teman. Di sini jenis alamat, kemudian detail alamat, dan lain sebagainya. Nah, jika jenis alamat, detail alamat, dan lain sebagainya di bagian bawah ini sama dengan isian yang data yang di atas, silakan teman-teman langsung saja klik copy from domisili yang di bagian ini. Oke, kita klik. Dan di sini semuanya terisi sama persis dengan kolom-kolom yang ada di atas. Dan jika sudah terisi semuanya, silakan teman-teman cek-cek lagi data-data yang sudah kalian input. Siapa tahu ada yang salah. Dan jika sudah benar semua, kita klik verifikasi di bagian bawah. Dan selanjutnya kita klik tombol next. Nah, langkah berikutnya, langkah ke-6, verifikasi identitas. Di sini silakan teman-teman menggunakan webcam untuk kalian yang menggunakan laptop ataupun komputer. Dan untuk teman-teman yang menggunakan handphone, kalian bisa langsung klik di sini, langsung selfie. Di sini silakan teman-teman menggunakan foto masing-masing.
Nah, untuk tips di bagian ini, silakan teman-teman foto wajah kalian yang ada di ektp masing-masing. Oke, kita klik kolom take a picture. Kemudian di sini kita contohkan foto, kita akan foto kita yang ada di ektp. Dan ternyata ini berhasil. Jadi silakan teman-teman difoto saja foto yang ada di ektp masing-masing. Dan jika sudah, kita klik tombol lanjut. Kemudian selanjutnya kita centang di bagian ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Oke, kita centang. Kemudian kita klik tombol ajukan permohonan. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah berhasil mendaftar akun di Cortex, akun NPWP. Di sini keterangannya, terima kasih telah mengirimkan permohonan Anda. Silakan periksa email Anda. Nah, silakan teman-teman cek email masing-masing yang sudah kalian isi tadi. Silakan cek di bagian inbox-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan inbox dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jika teman-teman mendapatkan satu email seperti ini, yang biasanya dulu ketika kita mendaftar, kita mendapatkan 3 email sekaligus yang berisi username dan password, dan kemudian berisi juga kartu NPWP dan nomornya. Nah, agar bisa login dan mendapatkan kartu NPWP-nya, silakan teman-teman kembali dulu ke awal tampilan yang tadi, ke Cortex DJP-nya seperti ini. Nah, kemudian silakan teman-teman untuk bisa login dan mendapatkan kartunya, kita klik di sini di bagian lupa kata sandi. Oke, kita klik. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, lanjutkan untuk mengisi kolom-kolom yang ada di sini, teman-teman. Yang pertama, silakan kalian isi ID pengguna, yaitu NIK masing-masing. Dan kemudian di bawahnya, silakan teman-teman klik surat elektronik untuk tujuan konfirmasi. Kemudian nanti akan langsung muncul isian alamat email. Silakan teman-teman isi alamat email yang sudah teman-teman cantumkan di awal-awal pendaftaran tadi. Dan kemudian jika sudah, silakan teman-teman masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Dan kemudian kita centang di kolom atau kotak kecil ini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat dan lain sebagainya. Kita centang. Dan jika sudah terisi semuanya, kita klik tombol kirim. Nah, akan muncul langsung di sini teman-teman, reset kata sandi telah berhasil. Dan langkah selanjutnya, silakan teman-teman cek email masing-masing di bagian inbox-nya. Nanti akan mendapatkan email seperti ini dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sini ada permintaan inbox masuk, yaitu permintaan reset password. Nah, di dalamnya silakan teman-teman klik link yang ada di dalamnya. Kita klik. Nah, selanjutnya di bagian ini, di sini ada kolom password baru atau new password, kemudian konfirmasi password. Silakan teman-teman isikan password yang diinginkan. Di sini ada keterangannya minimal 8 dan kombinasi antara huruf, simbol dan juga angka. Jika sudah, di bawahnya tulis konfirmasi password dengan password yang sama. Kemudian berikutnya kita isi dengan isian kode CAPTCHA di sini teman-teman. Dan selanjutnya kita klik tombol simpan. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, password sudah berhasil, kemudian kita klik tombol yang ini, masuk atau login. Nah, selanjutnya silakan teman-teman isikan ID pengguna atau NIK masing-masing untuk login di Cortex ini. Kemudian masukkan kata sandi yang sudah dibuat tadi. Dan kemudian pemilihan bahasa, kita pilih ID, kemudian kita isi kode CAPTCHA. Dan selanjutnya kita klik tombol login di Cortex. Nah, selanjutnya jika muncul tampilan seperti ini teman-teman, tetapkan kata sandi, silakan atur kata sandi. Di sini kata sandinya silakan tulis yang sama dengan kata sandi yang sudah kita buat. Kemudian di kolom berikutnya ulangi kata sandi. Kita juga tulis atau ketik sandi yang sudah kita buat dengan sandi yang sama. Kemudian pernyataan wajib pajak kita centang di kolom ini atau kotak kecil ini. Dan selanjutnya jika sudah semua, kita klik tombol lanjut. Nah, kemudian kita isi lagi di bagian passphrase ini teman-teman. Kita isi password yang sudah kita buat tadi. Kemudian di bagian yang ini juga sebelah kanannya atau di bawahnya kita isi lagi dengan password yang sama. Dan kemudian jika sudah, kita klik tombol simpan. Dan berikutnya teman-teman, Anda saat ini telah keluar dari portal. Silakan akses halaman login portal wajib pajak. Oke, kita klik akses halaman login.
Nah, kemudian silakan teman-teman masuk lagi atau login kembali di akun Cortex masing-masing. Kita isi KTP, kemudian kata sandi, kemudian kita isi CAPTCHA, dan kita klik tombol login. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah berhasil login dan membuat akun di Cortex DJP Pajak ini, yang itu artinya kita sudah menuju tahap terakhir untuk mendownload kartu NPWP dan juga melihat nomor NPWP masing-masing. Caranya mudah, silakan teman-teman klik menu portal saya di bagian yang ini, di bagian paling kiri teman-teman. Kita pilih dokumen saya. Nah, jika di sini tampilannya kosong seperti ini, silakan lanjut klik refresh di bagian ini teman-teman, di bagian kiri kita klik. Nah, selanjutnya ini akan ada tampilan seperti ini. Jika sudah muncul, maka silakan teman-teman pilih kartu NPWP di bagian ini, di bagian keempat kalau tidak salah, yang ini teman-teman. Nah, kemudian silakan teman-teman geser di bagian paling kanan, di bagian ini. Di sini ada menu download. Silakan teman-teman download kartu NPWP-nya. Oke, kita klik download dan alhamdulillah kita sudah berhasil membuat NPWP secara online teman-teman. Nah, untuk memastikan hasil unduhannya silakan teman-teman buka saja. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah berhasil mendapatkan kartu NPWP dan nomor NPWP-nya. Dan untuk teman-teman kita yang belum membuat NPWP, silakan bisa mengikuti tutorial di video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.